Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang seperti biasa Ibu akan lanjutkan lagi materinya, masih tentang bab ini, bab fungsi inverse dan fungsi komposisi. Oke, jadi materi selanjutnya mengenai fungsi, sifat-sifatnya fungsi. Sudah dipelajari operasi, relasi dan fungsi juga sudah dipelajari perbedaannya. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang sifat-sifat fungsi. Jadi sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama yaitu yang pertama yang pertama yaitu fungsi onto. Sifat pertama artinya si fungsi tersebut dia adalah onto atau sebutan lainnya adalah surjektif. Dia surjektif. Nah, maksudnya adalah dia akan disebut sebagai fungsi tersebut apabila setiap anggota di B mempunyai pasangan di anggota A, punya pasangan di A. Kalau digambarkan kemarin itu kan ada dua lingkaran seperti ini, kelompok A dan kelompok B. Biasanya seperti itu. Fungsi E ini dengan memperhatikan fungsi A ke B gitu. Jadi dia akan disebut dengan fungsi onto apabila setiap pasangan di B itu, setiap anggota di B punya pasangan di A. Sekarang sebenarnya ketika kita membahas tentang fungsi, kita akan fokus ke B saja. Kenapa? Karena dia tidak akan disebut fungsi apabila bagian A-nya itu bermasalah. Seperti itu. Jadi bagian A di komponen A itu harus punya pasangan. Sudah harus ketika kita sudah masuk ke istilah fungsi tadi, sudah dibahas sebelumnya. Sekarang kita terfokus ke B. Sifat-sifatnya bergantung dari bagaimana B itu mempunyai pasangan. Oke, paham? Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu disebut sebagai dengan istilah lain juga yaitu injektif, yang apabila setiap anggota B-nya mempunyai pasangan tepat satu saja di anggota B. Tadi yang sebelumnya onto itu dia B itu bisa punya pasangan lebih dari satu ataupun tidak punya harus punya pasangan begitu. Tapi bisa lebih dari satu. Sementara yang fungsi satu-satu dia memastikan mengharuskan kalau B hanya punya pasangan tepat satu saja. Oke? Nanti saya jelaskan di satu-satu nanti. Kemudian yang terakhir adalah fungsi korespondensi satu-satu. Kalau yang ini fungsinya itu disebut juga dengan bijektif, yang apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan juga injektif. Jadi dua-duanya. Nanti akan berlaku dua-duanya, saya akan jelaskan di contoh ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan memperhatikan contoh-contoh berikut tentang fungsi onto ya. Nah, ini dia gambarnya. Fungsi onto di sini ini contoh-contoh. Sekarang kalian harus tebak dulu apakah dia termasuk fungsi onto atau bukan. Oke, jadi fungsi f kalau dia dipasangkan dengan pasangan terurut akan menjadi 1, A, 2, B, kemudian 3, C, dan 4, A. Paham cara maksud saya? Ya, 1 ke A, begitu-begitu cara penyebutannya seperti yang pernah dijelaskan juga sebelumnya, dan semoga kalian masih ingat. Fungsi f itu merupakan apa? Dia surjektif atau bukan? Ya, dia surjektif. Kenapa? Karena setiap anggota yang ada di B itu punya pasangan di A. Paham? Ini B kan? Nah, A, B, C anggotanya itu punya pasangan, dia tidak sedang kosong gitu. Kemudian nomor 2 kita lihat itu anggota di B. Mana? Dia ternyata punya anggota A dan D. Dia punya A dan D yang tidak punya pasangan di A, sehingga dia ini bukan surjektif. Bukan. Ini tanda tidak sama dengan. Kemudian G. Ayo G. G punya anggota A sama B ya kan. Nah, ternyata dia punya pasangan di A. Mereka berdua ini tidak sendirian. Mereka berdua itu kayak adalah isinya begitu, tidak kosong. Jadi dia ini merupakan fungsi onto atau surjektif. Sementara yang ini
karena D itu tidak ada pasangannya, maka dia juga bukan surjektif. Oke, lanjut. Nah, untuk fungsi satu-satu, contoh-contohnya perhatikan F, H, G, dan K, fungsi-fungsi berikut. Yang pertama fungsi F ya, saya tunjuk. Nah, fungsi F, kalau dari mengulang kembali pengertian dari fungsi satu-satu, dia itu bilang kalau B harus punya pasangan, tidak boleh harus punya pasangan tepat satu, begitu di A. Jadi perhatikan B, setiap anggota di B itu punya pasangan satu saja dia. Tidak menutup kemungkinan salah satu anggotanya itu tidak punya pasangan, tetapi karena itu tidak bermasalah. Dia tidak menyebutkan hal itu ya kan. Dia cuma bilang pengertian tersebut cuma mengatakan kalau B itu harus punya satu saja pasangan di A. Oke, jadi otomatis F itu benar. F itu benar, F itu merupakan fungsi satu-satu. Kemudian untuk fungsi H, B punya dua pasangan, artinya dia bukan merupakan fungsi satu-satu, meskipun yang lainnya itu tidak punya pasangan. Ini dia punya banyak pasangan, punya banyak anggota, 3 anggota yang tidak punya pasangan, tetapi A dan B punya satu pasangan, artinya dia adalah fungsi satu-satu, tapi bukan onto, ya kan. Kemudian K, dia merupakan fungsi bukan merupakan fungsi satu-satu, karena ada satu anggotanya yaitu B yang punya 2 pasangan. Sama, paham kan? Oke, jadi selanjutnya fungsi korespondensi satu-satu, dimana maksudnya adalah dia adalah perpaduan antara onto dan injektif tadi, fungsi surjektif dan fungsi injektif. Artinya fungsi B itu harus punya satu pasangan dan tidak ada di antaranya yang boleh tidak punya pasangan, karena onto mengharuskan semua anggota di A punya pasangan, sedangkan satu-satu mengharuskan semua anggota di B itu satu saja pasangannya. Jadi untuk fungsi F itu merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Bagaimana dengan fungsi H? Ayo, fungsi B, anggota B, A, B, C punya anggota satu, tetapi dia tidak punya pasangan, jadi dia tidak onto, artinya dia pasti bukan korespondensi satu-satu. Terus G juga seperti itu, karena belum lagi A itu punya 2, jadi tidak boleh. Kemudian K, ya ini 1, 2, 3 itu semua punya pasangan satu-satu saja, jadi dia adalah fungsi korespondensi satu-satu. Kalau kita mengerjakan atau menebak dia fungsi atau bukan melalui pasangan terurut seperti ini, misalkan ini kan penulisannya contoh untuk fungsi G ya. Pasangan terurutnya itu, himpunan pasangan terurutnya adalah 1, A, 2, A, kemudian 3, C ya. Oke. Jadi ini kalau kita perhatikan saja dari gambar, dari ini tanpa melihat gambar misalnya, kita bisa tahu kalau dia bukan korespondensi satu-satu karena huruf A-nya 2 kali. Oke. Kemudian logikanya sih A, B, ada pasti C, ada pasti B di sini. Artinya sudah bukan juga korespondensi satu-satu. Jadi kalau ini ditanyakan, kalau misalnya ada soal yang menanyakan kalau fungsi terurut ini apakah dia merupakan fungsi onto, ayo jawab. Bukan, Bu Guru. Onto? Bukan. Karena onto itu mengharuskan semua anggotanya punya pasangan, sementara di sini sepertinya ada B yang tidak punya pasangan. Oke. Apakah dia fungsi satu-satu? Bukan juga, karena dia punya 2 A-nya double, jadi tidak boleh, bukan merupakan satu-satu, dan sudah pasti dia juga bukan korespondensi satu-satu. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, terima kasih. Oke, jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau kurang dipahami silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.